Hai guys, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Kita mau general reading lagi. Kali ini temanya tentang kisah cinta di antara kamu dan dia untuk tahun 2024. Kita coba cari tahu energinya seperti apa. Tapi aku tetap disclaimer dulu ya guys, karena ini general reading, energinya kolektif, energinya banyak orang. Jadi pasti nggak akan resonate buat semua yang nonton. Kalau nggak cocok, kalau nggak resonate, jangan dipaksakan karena energinya ini kolektif. Oke, bisa vice versa juga atau ke bolak-balik. Kisah cintamu di tahun 2024. Thank you. Thank you. Give me one more card please. Thank you. Oke, bottom of the decknya ada Justice in reverse. Oke, ada Three of Swords in reverse, Ace of Cup in reverse, Knight of Swords in reverse, Ten of Swords, dan ada Page of Cup. Kelihatannya di tahun ini, di tahun 2023 ini, mungkin kisah percintaan kamu tidak semulus yang kamu harapkan, tidak semulus yang kamu inginkan. Ada hal yang akhirnya harus kamu lepaskan, ada seseorang yang akhirnya harus kamu ikhlaskan di tahun ini. Mungkin tahun ini tahun yang cukup berat buat kamu, makanya kamu kayak ngerasa bisa bertahan di titik ini tuh kayak udah hebat banget gitu loh, karena akhirnya kamu harus melepaskan seseorang yang awalnya kamu pikir kamu kan bersamanya, kamu akan menikah dengannya, atau mungkin kamu udah menikah tapi ternyata kamu harus berpisah dari orang ini gitu. Jadi tahun ini tuh benar-benar tahun pelepasan untuk kamu, tahun yang cukup membuat kamu apa ya, susah untuk bangkit gitu loh. Kamu tuh kayak sulit banget untuk bisa bertahan di tahun ini, sulit banget untuk bisa bangkit. Ada ya, malah mungkin ada beberapa di antara kamu yang mungkin nyerah sebenarnya tapi dipaksa untuk kuat gitu. Tapi aku salut guys sama kalian semua, karena sampai hari ini kalian nonton videoku ini, kamu masih tetap bisa survive, kamu masih tetap bisa bertahan. Jadi tetaplah hidup, karena kita nggak tahu hari esok kita seperti apa. Dunia pasti berputar, hari ini mungkin kita kecewa tapi nggak mungkin bakal terus seperti itu keadaannya gitu. Kamu lagi belajar untuk menerima keadaan, kamu lagi belajar untuk memaafkan, kamu lagi belajar untuk bisa optimis atau positif buat diri kamu sendiri untuk menjalani tahun yang akan datang gitu. Ada berbagai macam kesedihan, mungkin bukan cuman dari pasangan aja, mungkin bisa dari keluarga, bisa dari anak, pokoknya banyak banget hal yang membuat kamu cukup apa ya, cukup kesulitan dalam menghadapi tahun ini, untuk bisa melewati tahun ini. Tapi kebanyakan sih aku ngerasainnya tuh kayak banyak pernikahan yang gagal, banyak pernikahan yang kandas di tahun 2023 ini. Jadi di tahun depan ini tuh kayak kamu lebih ke berusaha fokus sama diri kamu, belajar untuk menerima keadaannya, belajar untuk berdamai, belajar untuk memaafkan semua orang-orang yang telah menyakiti kamu, dan kamu gak mau melewatkan kesempatan kamu untuk bisa mencapai tujuan hidupnya kamu gitu, dengan penuh kepercayaan diri, walaupun ibaratnya tuh sambil berdarah-darah gitu, dengan cucuran air mata, dengan penuh beban, kamu akhirnya bisa melewati tahun ini dengan baik, dan kamu akhirnya bisa memulai tahun depan dengan penuh percaya diri, dengan penuh optimis. Mungkin di tahun depan, walaupun ini temanya tentang kisah cinta, tapi karena kartu yang muncul ini nggak ada kayak kamu untuk bisa memulai kisah cinta lagi di tahun depan, itu tuh kayak kamu lebih ke fokus ke diri kamu lebih ke nggak mau ngurusin cinta-cintaan,
kamu lebih ke kayak nggak peduli tentang cinta-cintaan, karena untuk bisa bertahan, untuk bisa moving on dari kejadian yang cukup berat di tahun 2023 ini juga tuh benar-benar menguras energinya kamu banget gitu. Jadi di tahun depan tuh kayak kamu nggak mau ngurusin percintaan, kamu mau fokus sama diri kamu mau fokus untuk membahagiakan diri kamu, membeli apapun yang kamu inginkan, melakukan apapun yang kamu ingin lakukan yang selama ini mungkin belum pernah atau ketahan karena kamu udah menikah, atau kamu mungkin ada cita-cita yang akhirnya nggak tercapai karena kamu harus menikah gitu-gitu. Jadi di tahun depan tuh, di tahun 2024 tuh kamu lebih fokus untuk mewujudkan keinginan kamu untuk membahagiakan diri kamu sendiri, which is itu bagus banget guys. Oke, jadi kamu kayak kebahagiaan kamu tuh nggak mau bergantung atas pasangan kamu ngerasa udah cukup. Kemarin gue udah coba menggantungkan kebahagiaan gue, masa depan gue sama orang yang gue percaya banget, tapi ternyata kenyataannya nggak seperti apa yang kamu mau gitu. Oke, energinya di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Libra. Kenceng banget itu di Gemini, Libra, Aquarius. Oke, lanjut. Thank you. Thank you. Give me one more card please. Thank you. Bottom of the deck ada look at the bigger picture. Oke, di sini ada adjustment I required. A personal issue reaches resolution. Step out of your comfort zone, dan ada a time to give rather than take. Oke, ini pesennya dalam banget guys buat kamu. Jadi kayak semesta bilang, coba lihat situasi ini tuh jangan dari perspektifnya kamu aja. Coba kamu lihat situasi yang lagi kamu hadepin itu dari gambaran yang lebih besarnya. Apa pelajaran yang bisa kamu dapat dari situ? Apa pesan Tuhan atau pesan semesta untuk kamu lakukan di tahun depan, berdasarkan apa yang pernah terjadi di tahun ini, kayak gitu. Jadi semesta bilang saat ini waktunya kamu untuk memberi daripada menerima. Mungkin selama ini kamu kayak nggak fokus sama keluarga inti kamu kayak mengabaikan orang tua kamu atau saudara kamu. Nah saat ini tuh kayak lebih baik kamu coba berbagi dengan orang-orang di sekitarnya kamu, terutama keluarga kamu dulu. Keluarlah dari zona nyamannya kamu, karena masalah di diri kamu ini tuh saat ini bakal kayak mencapai endingnya gitu loh. Jadi mungkin emang di akhir tahun 2023 semuanya ini tuh bakal beres. Mungkin yang selama ini menggantung urusan perceraiannya di akhir tahun bakal selesai. Kamu bisa fokus bener-bener sama diri kamu bisa fokus bener-bener sama situasi yang harus kamu benahi, sama diri kamu, perasaan kamu yang harus kamu benahi. Jadi kamu jangan kayak apa ya, jangan terlalu fokus sama rasa sakitnya, coba berdamai dengan keadaannya. Kamu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan atau situasi yang baru untuk kamu saat ini gitu. Jangan, karena ya kita nggak bisa memaksakan apa yang kita mau kan gitu, karena semuanya terlepas dari kehendak semesta, kehendak sang pencipta buat diri kita, buat hidup kita. Jadi tetaplah kuat ya guys. Oke, aku kasih inisial ya. Ini bisa huruf di namanya kamu atau di nama orang yang berdealing sama kamu. N, Z, W, M, G, C, K, X, D, dan L. Oke guys, segitu dulu. Thank you so much for watching. Maaf kalau ada salah kata ya. See you next time. Dadah.